Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Iya, bertemu lagi dengan saya ya di acara FDS atau Family Development Session atau sering kita sebut apa Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya, atau disingkat P2K2. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau membakar semangat ibu-ibu dulu nih. Kita tepuk P2K2 dulu ya. Oke, bukunya dilepas dulu. Nah, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan Keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini Bu, kita akan belajar modul 1, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, di modul 1 ini Bu, ada 4 sesi. Ya, sesi pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian sesi kedua itu memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami anak belajar usia dini. Dan yang keempat, membantu anak di sekolah. Oke. Nah, kemudian sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, saya ada pertanyaan nih buat ibu-ibu. Kenapa sih kita harus jadi orang tua yang lebih baik? Oke, Bu Ipa, kenapa Bu? Karena pentingnya pengaruh terhadap orang tua terhadap tumbuh kembangnya si anak. Oke. Kemudian Ibu Siti Saudah. Mencontohkan hal-hal yang lebih baik Oke. Ibu Nuril. dalam melibatkan anak dalam permasalahan ekonomi. Oh gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya bagus-bagus ya Bu. Saya simpulkan ya Bu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Karena ketika kita menjadi orang tua yang lebih baik, maka kita akan menciptakan anak-anak yang hebat, yang lebih baik. Oke, setuju Bu? Setuju. Nah, kalau pertemuan kemarin kita ngebahas cara 1 dan cara 2 menjadi orang tua yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke langkah 3 Bu, yaitu orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif ya. Sekarang saya minta ibu-ibu itu menyebutkan sisi-sisi baik atau sisi-sisi positif yang ada di teman-temannya. Ya, seperti Bu Ipa, coba Bu Ipa sebutkan hal-hal positif yang ada di Ibu Siti Saudah. cantik, Ya. baik, Oke. ya menolong. Sekarang kebalikannya, Ibu Siti Saudah menyebutkan hal-hal baik yang ada di diri Bu Ipa. Orangnya ramah, tidak sombong, Oke. baik, murah hati. Oke. Kalau Bu Ipa menilai Ibu Nuril seperti apa? Orangnya lembut, Ah, apa sama baik orangnya, ramah juga, oke. tapi suka saling menolong. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan udah disebutin ya sisi-sisi baik dari teman-temannya. Selanjutnya saya mau tanya, gimana sih Bu Nuril perasaannya kalau udah disebutin sisi-sisi baik dari Ibu? Tadi Bu Ipa bilang Bu Nuril lembut, baik. Terus gimana perasaannya Bu setelah disebutkan? Senang. Terus apa lagi? Udah, senang. Kalau Ibu gimana Bu perasaannya disebutkan sisi-sisi positifnya dari Bu Ipa tadi? Ya senang, terharu lah. Oke, Bu Ipa? Sama juga. Oke, nah cara yang ketiga menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada di dalam diri kita masing-masing ya, dan pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Jadi Bu, apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan terhadap anak ya. Misalnya kita merasa diri kita, oh iya saya orangnya yang baik, ramah, maka itu akan tertuang kepada anak kita. Sebaliknya Bu, kalau kita menganggap kita, saya mah pemarahan, saya mah pelit,
lain membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak positif. Kayak tadi ya Bu ya, Bu Ipa bilang Bu Sauda itu baik, sopan. Itu akan memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama yang disebutkan Bu Ipa tadi. Seperti itu ya. Jadi apa yang kita percaya, yang ada di diri kita hal-hal baik, itu akan berpengaruh besar kepada diri kita. Oke? Nah, sekarang kita buka buku pintar halaman 11 Bu. Udah dibuka Bu halaman 11? Udah ya. Sekarang Bu Ipa tolong dibacakan, kelihatan nggak? Yang pikiran negatif aja Bu. Contohnya salah satu. Pikiran negatif itu ceroboh sekali aku. Gimana sih kuncinya? Oke, pikiran positifnya? Harus ingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurusi banyak hal di rumah, tidak sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Nah ini ya, jadi ini contoh dari pikiran negatif dan pikiran positif. Kalau pikiran negatif itu sudah menjudge dirinya ceroboh ya. Kalau yang positif itu selalu kira-kira berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Oke. Contoh yang lain? Iya, contoh yang lain. Coba Ibu. Yang kedua. Yang negatifnya ya? Iya. Aduh, malu rasanya, bajuku jelek sekali. Aku harus menghindari dari mereka. Oke. Yang positifnya? Yang penting bajuku bersih, rapi daripada beli baju yang bagus dan mahal. Lebih baik untuk tabungan anak-anak. Oke, ini jelas sekali ya Bu ya perbedaannya. Kalau negatif itu langsung merasa malu karena bajunya jelek katanya ya. Jadi menghindar dari teman-temannya. Sedangkan yang berpikir positif itu lebih merendah hati gitu ya, karena dia nggak ngerasa bajunya tuh lebih jelek, pede aja gitu kan. Oke. Nah, jadi setelah tadi diberikan contoh berpikir positif sama berpikir negatif, saya berharap ibu-ibu bisa selalu berpikir positif ya terhadap diri sendiri ya. Karena selalu mempengaruhi dalam kehidupan kita kalau kita berpikir yang positif-positif ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan Ibu atau ada yang ingin didiskusikan tentang materi yang tadi kita bahas? Kadang-kadang kita ya namanya orang tua, anak udah mengajak remaja, pergaulannya juga ya. Jadi apalagi kalau pulang malam gitu tuh kepikirannya udah emang benar-benar udah macam negatif aja nih. Aduh, anakku lagi ngapain nih, ntar kok jam segini belum pulang, takutnya gini gitu. Oke. Ya. Gimana nyikapinnya biar pikiran kita tuh positif? Oke, ada yang ngerasain kasus yang sama nggak sama Bu Ipa? Enggak ya. Jadi kalau menurut saya nih ya Bu Ipa, kekhawatiran itu mungkin memang ada, cuma jangan terlalu berlebihan gitu. Kita masih punya kontak keluarga lain atau teman-teman yang diajak main sama temennya gitu kan. Nah, hubungi terlebih dahulu orang-orang terdekat dia kalau misalnya emang dia nggak bisa dihubungin gitu ya. Kalau sekiranya sudah memang tidak ada kabar sama sekali, anaknya lagi di mana, lagi ngapain gitu ya, lakukan cara-cara lain, misalnya mencarinya atau tindakan-tindakan yang lebih apa ya, lebih ke arah ini gitu loh, menemukannya gitu. Kan kalau misalnya biasanya main sama siapa, biasanya pergi kemana gitu, itu dicari tahu aja kayak gitunya ya. Oke, ada yang lain Bu, ada yang ditanyain? Nggak ada. Oke, sebelum kita tutup, jadi tadi pembahasan kita tentang apa? Iya, menjadi orang tua yang lebih baik dengan punya konsep diri yang positif, selalu berpikir positif. Oke. Nah, saya berharap ini bisa diterapkan di kehidupan
kita masing-masing ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari selalu berpikir positif, selalu berpikir bahwa kita bisa jadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik menciptakan anak yang hebat. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi